Fisdas, apa kabar semuanya? Kenalin, aku Aisyah Laila Mardia dengan kode asisten SOD. Di sini aku bakal nemenin kalian untuk belajar materi pendahuluan kalistrikan. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum apa aja hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku pada pendahuluan kalistrikan? Yuk kita belajar bareng! Oke Sobat Fisdas, modul yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pendahuluan kalistrikan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama ada memahami konsep rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Yang kedua, menentukan ketidakpastian dalam batas pengukuran. Dan yang ketiga, merangkai rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Di pendahuluan kelistrikan ada 4 konsep utama yang perlu dipahami sama teman-teman nih. Yang pertama itu ada hukum Ohm, yang kedua ada resistor, yang ketiga itu ada rangkaian listrik, dan yang keempat ada multimeter. Pertama kita akan membahas dulu tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini sendiri berbunyi kuat arus yang melalui suatu konduktor di antara dua titik itu dia berbanding lurus dengan beda potensialnya atau tegangannya, dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan atau nilai resistansinya. Atau bisa juga ditulisin dengan rumus I sama dengan V per R, di mana V-nya itu berbanding lurus dengan I-nya dan R-nya itu berbanding terbalik dengan I-nya. Oke, yang selanjutnya itu ada resistor. Resistor itu merupakan suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik ataupun membatasi jumlah arus yang melewati suatu rangkaian. Nah, resistor ini umumnya terbuat dari karbon ataupun keramik, tapi yang paling bisa menahan daya yang lebih besar itu adalah yang berbahan keramik. Biasanya dia itu bisa menahan sampai sekitar 2 watt. Satuan pada resistor atau ukuran resistansi dari resistor itu memiliki satuan ohm. Nah, kata ohm ini berasal dari penemunya yaitu George Simon Ohm yang berasal dari Jerman. Nah, resistor ini digunakan dalam berbagai perangkat elektronik yang kita ketahui, contohnya pada lampu LED, kemudian televisi, radio, dan juga multimeter. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tadi itu untuk melindungi komponen-komponen lainnya yang terdapat pada alat-alat tersebut supaya tidak rusak dengan cara menghambat atau membatasi jumlah arus yang mengalir. Nah, yang berikutnya itu kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik itu adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen listrik seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, rangkaian listrik ini dibagi menjadi 3, ada yang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan ini merupakan rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel pada satu rangkaian yang sama. Kemudian, rangkaian seri ini juga bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian di mana komponen-komponennya ini kita deretkan atau dia itu berada pada satu rangkaian yang sama. Kemudian, dari rangkaian seri ini biasanya lebih dikenal dengan rangkaian pembagi tegangan, di mana berarti si tegangannya itu akan terbagi pada masing-masing komponennya, tetapi arusnya itu akan sama pada setiap komponennya. Oleh karena itu, pada rangkaian seri itu berlaku hukum 2 Kirchhoff, di mana besar tegangannya itu atau total tegangan yang bekerja pada rangkaian tersebut itu sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini atau lebih dikenal juga dengan rangkaian pembagi arus, berarti pada rangkaian ini setiap komponen-komponennya itu tidak akan membagi tegangannya atau besar tegangannya itu akan selalu sama pada setiap komponennya, tetapi arus yang berada pada setiap komponennya itu akan berbeda. Pada rangkaian paralel ini, setiap komponennya itu akan disusun secara sejajar, berbeda dengan rangkaian seri tadi yang disusun secara berderet. Nah, di rangkaian paralel ini berlaku hukum 1 Kirchhoff, di mana setiap arusnya itu, arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Jadi ketika terjadi percabangan, arus yang masuk ini akan terbagi-bagi sesuai percabangannya, dan kemudian ketika dia keluar kembali dari percabangannya itu akan menghasilkan jumlah arus yang sama besarnya dengan jumlah arus yang masuk tadi. Oke, yang terakhir ada multimeter. Sesuai dengan namanya, berarti alat ini itu bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam pengukuran. Yang pertama itu dia bisa digunakan sebagai voltmeter untuk mengukur voltase, kemudian ada ampermeter untuk mengukur besaran arus, dan yang terakhir itu ada ohmmeter yang bisa digunakan untuk mengukur nilai resistansi dari suatu komponen. Untuk mengukur suatu arus dari suatu komponen menggunakan multimeter, maka kita itu harus merangkaikan multimeter dengan komponen tersebut secara seri berbanding terbalik dengan rangkaian listrik tadi. Kalau di rangkaian listrik tadi, kalau kita menyusunnya secara paralel, maka arusnya itu akan terbagi. Nah, berarti karena arusnya itu terbagi, maka si tegangannya itu akan berada pada tegangan yang maksimal. Maka dari itu kita akan menggunakan multimeter untuk mengukur arus itu dengan rangkaian seri. Sedangkan untuk mengukur voltase atau tegangan yang ada pada komponen tersebut, multimeter ini akan dipasangkan secara paralel dengan komponennya.
Nah, jadi gimana nih? Teman-teman udah mulai ngerti kan apa itu pendahuluan kelistrikan? Habis ini teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Akan ada rekan saya yang akan menemani teman-teman untuk mempelajari lebih jauh tentang pendahuluan kelistrikan. Selamat belajar! Halo Sobat Fisdas, gimana nih tadi belajar bareng Kak Aisyah? Seru kan? Nah, kali ini gak kalah seru juga. Kalian bakal ditemenin oleh aku, Ilmi Yudin Labib, dengan kode asisten HIL. Kali ini aku bakal nemenin kalian gimana sih langkah-langkah praktikum dan prosedur penggunaan alatnya. Penasaran kan? Yuk kita belajar bareng. Alat-alat pada modul pendahuluan listrik diantaranya terdapat catu daya, multimeter, jumper, 2 buah resistor, dan kisi soket. Setiap alat harus kita rawat dan jaga teman-teman. Jadi tentunya setiap alat praktikum ada SOP-nya nih. Yang pertama, catu daya hanya boleh dinyalakan ketika rangkaian telah selesai. Yang kedua, catu daya disetting di 5 volt. Yang ketiga, rangkaian tidak boleh diubah apabila catu daya sudah dinyalakan. Yang keempat, dalam percobaan ini menggunakan resistor 1 ohm dan 220 ohm. Yang kelima, komponen pendukung lainnya adalah jumper dan multimeter. Alat harus dipergunakan sebaik mungkin. Yang keenam, sebelum catu daya dimatikan, pastikan skala voltage sudah menunjukkan angka 0. Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian untuk merangkai rangkaian seri pada pendahuluan listrik. Seperti yang kita tahu, rangkaian seri adalah pembagi tegangan, yaitu nilai tegangannya itu berbeda, sedangkan nilai arusnya itu akan tetap sama. Dan multimeter dirangkai secara seri untuk menghitung arus, sedangkan multimeter dirangkai secara paralel untuk menghitung tegangan. SOP-nya itu sendiri, kita harus merangkai semua rangkaiannya terlebih dahulu, baru kita colokkan ke listrik. Di sini aku bakal nemenin kalian untuk merangkai secara seri untuk mencari arus. Pertama-tama, kita rangkai secara seri kedua resistor. Setelah itu, kita hubungkan catu daya ke dalam kisi soket. Arus positif sebagai pembuka tegangan di dalam rangkaian. Arus negatif sebagai penutup tegangan pada rangkaian. Nah, di sini karena kita akan mencari arus, kita serikan dengan multimeter. Kita pindahkan dulu positif catu daya ke kotak yang ini. Lalu kita hubungkan multimeter ke dalam kisi soket pada bagian yang miliampere, karena di sini kita akan menghitung arus. Setelah itu, yang negatif pada bagian yang com. Karena di sini kita akan menghitung arus, kita setting multimeternya pada bagian yang ampere, pada bagian yang 20 ohm, karena mudah pembacaannya. Setelah semua terhubung, baru kita colokkan catu daya ke dalam listrik. Lalu kita hidupkan catu daya dan mengatur pada tegangan 4 volt. Lalu kita hidupkan multimeternya. Nah, untuk arus yang mengalir pada rangkaian seri ini sebesar 2,88 miliampere. Nah, setelah mencari arus pada rangkaian seri, di sini kita akan mencari tegangan pada rangkaian seri. Untuk SOP-nya, kita matikan dulu catu dayanya, dan di sini kita tidak perlu mereset level atau mengenolkan lagi pada catu dayanya, karena ditakutkan nanti akan tegangannya akan berbeda pada percobaan sebelumnya. Di sini kita akan merubah rangkaiannya pada multimeter dirangkai secara paralel. Dikarenakan di sini kita akan mencari tegangan.
Jadi untuk positif satu dayanya itu pada bagian ini. Lalu karena di sini multimeter dirangkai secara paralel, kita taruh positif multimeternya pada bagian ini dan negatifnya pada bagian ini. Di dalam mencari tegangan, di sini kita akan menghitung tegangan yang mengalir pada resistor 220 ohm dan tegangan yang mengalir pada resistor 1K ohm. Lalu jika semua sudah terangkai, di sini kita hidupkan satu dayanya. Dan jangan lupa untuk multimeternya disetting pada bagian volt. Nah, untuk tegangan yang mengalir pada resistor 220 ohm itu sekitar 0,71 volt. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung tegangan yang mengalir pada resistor 1K ohm. Untuk SOP-nya itu, kita matikan dulu satu dayanya, baru kita pindahkan multimeternya. Di sini kita pindahkan multimeter pada bagian yang 1K ohm. Jika semua sudah tersusun, kita baru nyalakan satu dayanya. Di sini tegangan yang mengalir pada resistor 1K ohm yaitu sebesar 3,24 volt. Nah, untuk rangkaian paralel akan dilanjutkan oleh rekan aku ya. Selamat belajar. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Binansyah Fitri dengan kode asisten AOL. Aku di sini bakal nemenin kalian gimana buat percobaan rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel ini kita bakal mencari yang pertama arus, yang kedua tegangan. Oke, untuk menghitung arus di 1 kilo ohm kita bakal tukar terlebih dahulu resistornya. Setelah selesai, kita bakal hidupkan satu daya lagi. Dan kita mendapatkan arus di 1 kilo ohm sebesar 3,97 mA. Oke, sekarang kita bakal mencari arus di 1 kilo ohm dengan cara kita bakal menukar resistornya. Setelah selesai, kita bakal hidupkan satu daya lagi. Dan kita bakal mendapatkan arus sebesar 3,99 mA. Oke, sekarang kita bakal mencari tegangan pada rangkaian paralel ini. Untuk caranya, kita lepas terlebih dahulu rangkaian seri di multimeternya. Setelah itu kita ganti dengan si jumper. Nah, setelah seperti ini, karena kita akan mencari tegangan, kita bakal rangkai multimeter secara paralel. Untuk yang pertama, kita bakal cari di 1 kilo ohm terlebih dahulu dengan cara hubungkan seperti ini. Nah, setelah rangkaian selesai, kita bakal hidupkan satu daya. Dan jangan lupa kita ubah, karena kita akan mencari tegangan, kita akan ubah ke 20 volt. Nah, tegangan di 1 kilo ohm kita mendapatkan 4,07 volt. Selanjutnya, kita bakal mencari tegangan di 220 ohm dengan cara kita ubah rangkaian paralel multimeternya ke 220 ohm. Setelah itu, hidupkan satu daya. Dan kita mendapatkan tegangan sebesar 3,93 volt. Gimana nih tadi teman-teman praktikumnya? Seru kan? Nah, untuk pengolahan data dan analisis data dari praktikum ini akan dilanjutkan di minggu praktikum ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa hadir di minggu praktikum ya. Sampai jumpa!